Baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menghubungkan Outsil dengan IoT MQTT panel. Ada 3 alternatif cara yang akan saya usulkan, yaitu pertama dengan software LabVIEW dan Adafruit.io, yang kedua adalah dengan software Node-RED dan Adafruit.io, dan yang ketiga adalah dengan hardware ESP8266 dan Adafruit.io. Untuk video pertama ini saya akan membahas mengenai penggunaan software LabVIEW dan Adafruit.io. Untuk lebih jelasnya kita membuka blog yang sudah saya tulis ini, yaitu di bermain Adafruit.io. Di sini saya memberikan penjelasan secara detail mengenai ketiga cara tersebut. Ya, di sini ditunjukkan terlihat ada Outsil Nano Mega. Kita bisa menghubungkan dengan Adafruit.io menggunakan 3 perangkat ini, yaitu LabVIEW, Node-RED dan ESP8266. Di sini di cara pertama, yaitu dengan LabVIEW, kita hubungkan Outsil dengan LabVIEW itu menggunakan protokol Modbus RTU. Antara LabVIEW dengan Adafruit.io kita gunakan protokol HTTP. Kemudian antara Adafruit.io dengan IoT MQTT panel kita gunakan protokol MQTT. Dengan cara ini, Outsil Nano atau Mega kita akses dengan IoT MQTT panel. Akses dalam arti kita bisa melakukan baca dan tulis data. Ya, seperti itu. Langkah-langkahnya teman-teman bisa ikuti di sini. Oke, mengapa saya memilih LabVIEW? Ya, jadi LabVIEW ini sangat menarik karena memiliki bahasa pemrograman berbentuk grafis visual. Ya, di sini saya ibaratkan kita seperti memesan makanan di rumah makan. Apabila kita menggunakan bahasa pemrograman LabVIEW, maka kita seperti disajikan menu dengan gambar. Ya, jadi kita bisa membayangkan nanti makanannya akan seperti apa. Berbeda dengan bahasa pemrograman teks, kadang-kadang kita tahu tulisannya tetapi belum bisa membayangkan, ya, apalagi kalau kita asing dengan makanan itu. Dengan software LabVIEW, karena kita menggunakan gambar grafis, kita akan tahu secara jelas input dan output yang dikeluarkan dari setiap fungsi yang kita gunakan. Ya, jadi itu yang menarik di LabVIEW. Dengan gambar ya akan lebih jelas, dan bahasa pemrograman berbentuk gambar ikon ini itu bisa kita ambil atau kita tarik secara mudah karena sudah tersedia wadah-wadahnya yang dinamakan palet. Ya, ada palet function dan ada palet control. Ya, palet control itu isinya objek-objek kontrol di front panel, sedangkan palet function itu isinya instruksi atau fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk memprogram objek-objek yang ada di front panel. Teman-teman bisa baca di sini, dan ya langkah-langkahnya seperti ini. Ada 4 rangkaian yang akan saya tunjukkan, mulai dari rangkaian Outsil Nano, ya skematiknya seperti ini. Berikutnya adalah rangkaian Outsil Mega, bentuknya seperti ini. Ya, ini saya menggunakan simulasi karena hardwarenya saya tidak punya. Kebetulan saya hanya memiliki Arduino Nano, ya, yang nanti akan saya program supaya menjadi Outsil Nano. Ya, maka karena kita ingin mengetahui bagaimana penggunaan Outsil Mega, maka di sini saya menggunakan simulasi. Dan di sini untuk kelebihan dari Modbus adalah kita bisa menggabungkan banyak perangkat Outsil, ya, bisa sampai 30 perangkat Outsil. Di sini saya simulasikan hanya 2 Outsil, yaitu Outsil Nano dan Outsil Mega. Saya rangkai dengan sambungan RS485, ya, saya sambungkan seperti ini. Ini adalah rangkaian ketiga yang nanti akan saya juga tunjukkan hubungannya dengan Adafruit.io dan IoT MQTT panel, ya. Kita gunakan simulasi. Dan untuk rangkaian yang keempat saya gunakan hardware real yang saya pakai, yaitu Arduino Nano. Saya buat rangkaiannya bentuknya seperti ini. Ada modul relay 8 channel untuk merepresentasikan output digital. Kemudian ada deep switch untuk saya gunakan sebagai representasi input digital. Ada 8 buah input digital yang bisa kita gunakan. Kemudian ada 2 buah potensio saya gunakan untuk merepresentasikan input analog, dan ada output analog, ya, saya gunakan di kaki R7 yang merupakan LED ini, ya, ini LED ke-7. Itu kita bisa buat agar intensitas cahayanya bisa redup dan terang gitu, ya. Jadi kita bisa menunjukkan tampilan analog menggunakan intensitas cahaya LED. Lebih jelasnya ini dalam bentuk tangkapan kamera, bentuknya seperti ini, ya. Jadi di sini ada 2 buah potensio, ada sebuah deep switch 8 jalur, kemudian ada sebuah modul relay 8 channel, dan di sini saya hubungkan ke Adafruit.io melalui software LabVIEW, ya. Ini software LabVIEW-nya saya buka. Antara software LabVIEW dengan rangkaian ini saya hubungkan dengan koneksi Bluetooth, ya. Jadi koneksi Bluetooth-nya ini di COM12. Ya, ini saya
saya stop dulu supaya tersambung. Ini saya hidupkan lagi ya, ini COM12. Kita bisa lihat ada Fluid IO nya ya, jadi seperti ini tampilan ada Fluid IO. Terlihat di sini ada error dikarenakan data rate yang melebihi batas. Untuk membuat data rate ini tidak melebihi batas, kita bisa perbaiki program di LabVIEW ini ya. Kita bisa perbesar delay yang ada di sini dari 100 menjadi 200 ya. Untuk itu kita stop dulu, kita tekan tombol stop, kita ganti angka 100 ini kita buat menjadi 200, kemudian kita simpan dan kita jalankan kembali ya, seperti ini. Maka nanti di dashboard ada Fluid IO, errornya akan hilang ya. Ini kita close dulu, kita refresh ya, seperti ini errornya sudah hilang. Kita bisa lihat hasilnya untuk koneksi antara rangkaian yang sudah ada ya, rangkaian dari prototipe Arduino Nano ini, Otsil Nano ini. Kita coba koneksinya, komunikasinya dengan ada Fluid IO ya, seperti ini. Kita coba lakukan pengubahan di switch ini switchnya adalah 1 0 1 0 1 0 1 0. 1 itu berarti dia ke bawah, 0 itu dia ke atas ya. Ini akan saya rubah menjadi satu semua. Jadi kalau satu semua ini harusnya ke bawah semua. Ini saya rubah menjadi satu semua. Nah, seperti ini. Di sini harusnya menjadi satu semua. Nah, ini satu semua. Kemudian saya naikkan semua supaya menjadi 0. Ya, ini coba saya naikkan semua. Nah, seperti ini. Ini harusnya menjadi 0 semua. Nah, ini masih belum update, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah 0 semua. Kemudian kita coba putar potensio. Di sini 712,533. Saya akan putar ke kanan semua. Ini akan menjadi 1023 harusnya ya. Nah, ini 1023, ini 1022 ya. Saya putar ke kiri, saya putar berlawanan jarum jam, maka harusnya menjadi 0. Nah, ini menjadi 0 ya. Kemudian kita akan lakukan pengaturan pada LED. Di sini saya akan hidupkan LED-nya. Saya buat semua menyala, maka di sini saya beri angka 1 sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya tekan enter, harusnya menyala semua. Nah, ini nyala. Ini tidak nyala karena ada kaitannya dengan PWM ya, output analog. Ini saya perbesar nilai PWM-nya. Duty cycle PWM menjadi 1000, maka ini nyala ya. Kalau saya kecilkan, saya redupkan, ini akan redup. Belum kelihatan redupnya, ini belum kelihatan. Ini masih belum kelihatan redupnya. Nah, ini mulai redup. Ya, ini 130 harusnya mau mati itu ya. Ini saya matikan 0, maka ini mati. Nah, ini mati ya. Ini saya buat setengah, 520 akan redup. Nah, ini berbunyi ya karena relaynya bekerja on off. Kemudian ini saya naikkan menjadi 1000, maka ini maksimum. Nah, ini 1000 atau menyala on ya. Saya matikan semua untuk nilai dari LED relay ini ya. Dari relay ini saya buat 0 semua, maka akan mati sebanyak 8. Saya enter, maka akan mati semua. Nah, ini masih 1000 ya, kita buat 0. Nah, kalau seperti ini mengunci karena saya buat memori internalnya harus dalam kondisi on, untuk bisa mematikan ya. Jadi ini harus saya buat 1 dulu, baru bisa kita matikan. Nah, ini 1, kita tunggu update-nya. Nah, sekarang baru mati ya. Jadi ada penguncian di sinyal analognya, di kaki analog outputnya. Kemudian kita bisa lihat di sini tampilan dari dashboard. Saya bisa mengubah tipe dan saya bisa mengubah alamat slave-nya ya. Nanti ini kita gunakan apabila Modbus ini terhubung dengan banyak perangkat Otsil, maka kita bisa atur alamat slave-nya, Modbus atau perangkat Otsil mana yang akan dikontrol. Dan tipenya bisa kita pilih. Kebetulan saya pakai Arduino Nano ini sebagai Otsil
Oscil Nano. Kalau teman-teman menghendaki Mega, kita bisa rubah menjadi Oscil Mega ya, seperti itu. Ini baru Adafruit IO ya. Kita akan koneksikan dengan target kita adalah IoT MQTT panel. Ini saya menggunakan mirror dari HP saya. Teman-teman juga bisa lihat di sini di tampilan tangkapan kamera ya, sama. Jadi di sini saya menggunakan IoT MQTT panel aplikasi di HP. Kita bisa lakukan pengaturan ini dari sini ya. Jadi di sini kalau saya ingin membuat switch-nya terbaca ya, ini kebetulan semua masih 0. Ini saya akan lakukan pengaturan di switch-nya. Saya buat berselang-seling. Jadi ini saya buat berselang-seling, ini jadi 1 0 1 0 1 0 1 0 seperti itu. Maka di IoT MQTT panel akan menghasilkan nilai 10 10 10 10 ya, seperti itu. Kemudian untuk LED-nya ini saya bisa atur supaya semua menyala selang-seling seperti itu. Jadi ini saya buat 1 0 1 0 1 0 1 0 saya kirim ya, saya kirim. Ini 1 0 1 0 1 01 geser sedikit ya. Ini tidak menyala karena PWM ya, jadi kita harus atur dulu LED PWM nya. Saya naikkan ke 1000, maka ini harusnya menyala ya, seperti itu. Nah, ini menyala. Kemudian saya buat redup, saya buat 490, maka ini akan menjadi redup. Saya buat 200 150, lebih redup lagi. Saya buat 0 ya sekarang ya, seperti itu ya. Ini saya naikkan kembali ke 1000 ya, seperti itu. Potensinya saya atur ke 500 ya, ke 500 ke tengah-tengah. 259 345 saya naikkan dikit lagi. 383 bisa naikkan dikit lagi. 548 467 ya. Ini IoT MQTT panel ya. Jadi kita bisa lihat antara Arduino Nano yang saya program sebagai Oscil Nano dan kita bisa koneksikan dengan IoT MQTT panel ya. Langkah berikutnya adalah bagaimana dengan rangkaian 1 2 3 ya. Ini tadi prototip, ini adalah rangkaian keempat. Sebenarnya rangkaian keempat ini sama seperti rangkaian 1 ya. Jadi ini prototipnya menggunakan gambar skematik rangkaian 1. Hanya di sini bentuknya ATmega 328 ya. Ini adalah komponen Arduino Nano dan ini ada 2 buah potensio dan di sini juga ada deep switch dan relaynya ini dalam bentuk LED saja ya, tanpa ada relay. Jadi di sini ada 8 LED, ada 8 jalur deep switch, kemudian ada 2 potensio dan ini kita bisa simulasikan ya. Apabila teman-teman tidak memiliki komponen hardware-nya, teman-teman bisa menggunakan simulasi Proteus ini ya. Jadi ini silahkan teman-teman ambil filenya, ada di bagian akhir dari tulisan ini. Silahkan bisa di download, klik pada file ini. Ini kita download, ini diklik di sini, ini di Oscil Adafruit IO, silahkan diekstrak ya. Berikutnya ini silahkan dibuka. Ini ada program Oscil Studio ya, teman-teman bisa buka, bentuknya seperti ini. Ini kita coba buka dulu Oscil Studio nya ya. Ini kita bisa klik buka, pilih pada file yang tadi kita download. Ini di Oscil Adafruit, ini kita bisa buka di program Oscil Studio ya. Teman-teman bisa pilih Oscil Nano atau Oscil Mega ya. Oscil Nano seperti ini ya. Ini programnya sama seperti yang saya tampilkan di blog saya ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini programnya ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan file tadi, silahkan di-upload ke Oscil Nano, ke hardware Oscil Nano, atau bisa juga menggunakan Arduino Nano ya. Untuk Oscil Mega silahkan menggunakan program yang ini ya, sampai berapa 32 baris. Teman-teman juga bisa buka di sini, klik pada buka, pilih pada download, pilih Oscil Adafruit IO, pilih program Oscil Studio ya, pilih Oscil Mega ya. Jadi Oscil Meganya seperti ini, sama mirip dengan Oscil Nano, hanya ini 2 kali lipat jumlah input outputnya ya. Jadi seperti itu, 32 baris. Silahkan ini dites, dikompil, kemudian silahkan dikirim ya. Kalau teman-teman menggunakan simulasi Proteus, di sini teman-teman tinggal klik saja, jalankan. Kita menggunakan rangkaian yang pertama dulu, rangkaian Oscil Nano ya. Jadi ini sebenarnya sama seperti prototipe tadi, rangkaian prototipe yang ada di sini ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini potensio, ini deep switch, ini modul relay 8 channel yang saya buat skematiknya seperti ini
ya. Ini skematiknya seperti ini, dan ini Arduino Nano, saya gunakan komponen ATmega 328 ya, seperti itu. Pastikan COM-nya ini adalah COM yang berpasangan ya. Jadi teman-teman untuk mensimulasikan Proteus, teman-teman harus memasang pasangan virtual port ya, yang bisa kita lihat di device manager. Di sini kita buka device manager, pastikan ada COM di sini yang sudah terinstall pasangan COM. Ini ya, ini saya menggunakan COM Zero COM. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki pasangan COM ini, teman-teman bisa menggunakan software HHD ya. Ini HHD Virtual Serial Port, silahkan diinstal ya, Virtual Serial Port HHD ini. Ini silahkan di-download, kemudian dibuat pasangan COM-nya ya. Ini sangat diperlukan ketika teman-teman nanti ingin menghubungkan software Proteus ini dengan software yang lain ya. Seperti dalam hal ini kita menggunakan software LabVIEW, maka Proteus dan LabVIEW harus memiliki COM yang sepasang ya. COM yang satu diisikan di Proteus, COM yang pasangannya diisikan di LabVIEW ya, seperti itu. Ini saya menggunakan COM 2 dan COM 4 karena COM 2 dan COM 4 ini berpasangan. COM 2 saya isikan di Proteus, COM 4 saya isikan di LabVIEW ya. Dan pastikan juga physical baud rate dan virtual baud rate-nya 9600 ya. Kita klik OK, kita jalankan Proteusnya. Kemudian yang di LabVIEW ya, ini tadi saya masih menggunakan COM 12. Ini saya stop ya, saya gunakan COM 4 karena COM 12 ini Bluetooth ya, ada di hardware, dan sekarang saya menggunakan COM 4. Ini saya ganti menjadi COM 4, simulasinya kita jalankan. Seperti ini teman-teman, kita bisa lihat ini untuk menggantikan rangkaian prototipe tadi, sehingga di sini kita tidak perlu membeli hardware ya, cukup dengan simulasi, dan kita sudah bisa melakukan simulasi koneksi dengan Adafruit.io dan juga IoT MQTT panel dengan bantuan LabVIEW ini ya. Kita bisa lihat di sini potensionya 348225, ini saya bisa perbesar sedikit supaya kelihatan. Ini teman-teman kalau melihat Modbus RTU itu datanya seperti ini, datanya berupa biner sehingga tidak terbaca, tidak berbentuk ASCII ya. Keuntungan dari biner ini adalah data transfernya lebih cepat karena ukuran datanya lebih kecil dibandingkan kode ASCII ya. Jadi satu biner itu 1 bit, sedangkan data di ASCII itu satu karakter itu bisa 8 bit ya. Jadi memakan ukuran data yang lebih banyak. Dan di sini kita bisa simulasikan potensionya, ini saya naikkan. Maka ini 1023, di sini harusnya 1023, ini juga saya buat 1023. Ini juga 1023 harusnya. Kelemahan dari Modbus ini adalah update-nya akan sangat tergantung pada jumlah perangkat. Kebetulan jumlah perangkatnya hanya 1, mungkin update-nya sekitar 1-2 detik ya, sesuai dengan program yang ada di LabVIEW. Kalau terlalu cepat data bisa terpotong, kalau terlalu lambat itu akan terlihat seperti kontrolnya tidak merespon ya. Tetapi ya ini handalnya adalah selalu data tersampaikan karena akan selalu diulang ya, seperti itu. Ini sudah 1023 dan kita bisa lihat di sini di switch-nya kita bisa atur. Ini saya buat semua 0, kemudian saya buat semuanya 1, semuanya menyala, semuanya on. Ini harusnya 1 semua. Seperti itu. Ini saya buat LED-nya menyala. Ini kita buka dulu Adafruit.io nya. Kita bisa mengaktifkan kontrol LED ini dari Adafruit.io. Ini saya buat LED-nya menyala semua. Berarti ini saya tekan 1111111111, maka LED-nya akan menyala semua. Ini menyala semua ya. Kemudian saya buat agar LED di L7 ini ya itu redup ya. Ini saya buat BWM nya 600, nanti akan kelihatan redup L7. Ini redupnya cukup banyak ya, saya buat sekian 800 ya, agak redup sedikit. Saya buat 900 agak menyala terang ya, saya buat 1000 menyala terang ya. Seperti itu ya. Saya bisa matikan dari sini, saya buat 0, maka ini padam. Ini saya matikan semua LED-nya 00000000. Saya matikan, maka semua mati ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini sama seperti rangkaian prototipe tadi yang kita juga bisa kontrol dari Adafruit.io. Gambar skematik dari rangkaian prototipe itu adalah ini ya. Ini untuk Oscil Nano, ini untuk Oscil Nano. Oh ya, kita coba koneksikan juga dengan IoT MQTT panel. Ini saya hidupkan dulu IoT MQTT panelnya. Ya, kita akan koneksikan
rangkaian Oscil Nano di Proteus ini dengan IoT MQTT panel ya. Saya menggunakan mirror dari HP saya ya. Di sini kita bisa lihat disk drive-nya 1 karena memang program di Oscil Nano ini di Oscil Studio saya buat settingnya untuk Oscil Nano itu 1 ya. Tipenya untuk yang kanan itu Oscil Mega, yang kiri itu Oscil Nano. Dan di sini switch-nya 111, coba kita buat berselang-seling 01 01 01 seperti ini ya. Jadi ini harusnya 0 ini seperti ini 01 01 01. LED-nya akan saya nyalakan. Ini saya buat LED-nya ini masih 00 LED-nya. Saya kontrolnya dari sini. Ini saya atur agar bisa menyala sebagian ya. Jadi ini 0000 111 ya, seperti itu saya kirim. Maka ini harusnya mati. Yang 4 depan, yang 4 belakang ini harusnya hidup. Ini masih 0 karena PWM-nya masih saya buat 0. Ini saya nyalakan agar 1000, maka ini harusnya menyala. Ini menyala ya. Saya buat agak redup, saya buat 730, ini akan redup. Ini redup ya. Kemudian potensionya ini saya atur ke 512, ini 50 53 51 50. Ini juga saya buat 512, ini 51A. Oke, 512. Ini 512 ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk rangkaian Oscil Nano. Ini saya stop dulu. Saya akan coba untuk rangkaian Oscil Mega. Ini saya stop. Silahkan teman-teman buka juga yang di simulasi Proteus ini. Klik 2 kali pada rangkaian Oscil Mega. Kemudian kita pastikan COM-nya ini adalah COM berpasangan. Ini kebetulan COM 2 sudah betul. Ini saya jalankan. COM 2 ini kita harus pastikan juga lab view-nya juga hidup, karena lab view ini sebagai penghubung Oscil Mega ke Adafruit IO dan ke IoT MQTT panel ya. Kita buka IoT MQTT panelnya. Ini saya atur dari HP saya. Ini saya buat 2 sleeve-nya. Tipenya adalah Oscil Mega. Ini saya klik ya tipenya. Sekarang ini harusnya berubah ke Oscil Mega. Seperti ini bentuknya untuk lab view-nya. Kita bisa amati di sini ada tambahan switch lagi. Kalau hanya Oscil Nano itu 8 switch, maka kalau Oscil Mega itu 16 switch ya. Begitu pula dengan LED-nya. Untuk Oscil Nano hanya 8 LED relay, di Oscil Mega ini bisa 16 LED relay. Kemudian PWM-nya kalau di Oscil Nano hanya 1, di Oscil Mega ini bisa 2 ya, 2 PWM. Kalau potensio sama hanya 2 ya, input analognya. Kita bisa lihat di sini kontrolnya yang bisa kita gunakan. Di sini saya pakai IoT MQTT panel. Saya ingin mengontrol mulai dari LED ini ya. Ini LED-nya ada L1 sampai L8, D1 sampai D8 ya. Saya buat semuanya menyala. Ini saya atur di LED 1 dan LED 2. Ini saya buat semuanya 1 sebanyak 8 bit. Begitu pula yang LED kedua saya buat 1. Seperti ini saya kirim. Ini juga saya kirim ya, harusnya semuanya menyala ya. Seperti itu. Untuk LED yang kedua juga harusnya menyala semua. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa lakukan pengaturan juga selain dari Adafruit IO, juga dari IoT MQTT panel di HP ya. Kita juga bisa lakukan pembacaan deep switch ya. Ini saya buat semuanya 0 semua. Jadi kalau ke kiri dia 0, kalau ke kanan dia 1 ya. Ini juga saya buat 0 semua. Ini 0 semua. Kemudian saya buat semuanya 1. Seperti itu. Harusnya semua 1. Oke, semua sudah 1. Berikutnya kita baca potensio di sini. Ini saya buat semuanya 512, ini juga 512. Ini saya perbesar dulu. Ini kurang, ini harusnya 50%, yaitu 512. Ini kita cek, ini 512 ya. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lakukan kontrol dan juga monitor dengan menggunakan IoT MQTT panel. Kita juga tampilkan di sini dashboard Adafruit IO. Ini tampilannya akan sama. Ini seperti ini. Kita coba cek dengan IoT MQTT panelnya. Ini seperti ini.
Di sini ada error ya, jadi datanya missing karena perpindahan antara Auxil Nano dan Auxil Mega kadang-kadang membuat beberapa data itu tidak terkirim dengan baik ya. Jadi ini kita close saja, maka ini tidak menjadi masalah. Kalau ada tampilan error data read melampaui batas, maka teman-teman pastikan untuk mengubah delay di sini ya, silahkan diperbesar ya, seperti itu. Di sini sudah bisa kita tampilkan. Teman-teman bisa bandingkan dengan IoT MQTT panel dengan Adobe Read IO, ini tampilannya sama ya. Jadi kita bisa lakukan pengubahan dengan HP dan juga dengan tampilan web di komputer ya, seperti itu kita bisa lakukan. Oke, ini untuk rangkaian Auxil Mega. Bagaimana dengan rangkaian gabungan ya, karena Auxil itu perangkat Modbus yang bisa kita hubungkan dengan banyak perangkat ya, itu adalah keistimewaan dari protokol Modbus. Dan di sini saya menggunakan simulasi yang ketiga ya, ini saya stop dulu. Kita akan menggunakan rangkaian simulasi ketiga. Di sini teman-teman bisa buka di sini ya, Auxil Nano dan Mega di folder simulasi Proteus. Ini saya klik 2 kali. Ya, untuk Proteus ini bagi rekan-rekan yang masih baru, perlu kita mengisi komponen ini dengan parameter yang tepat, yaitu pertama di program file. Program file ini harus diisi dengan lokasi file hex yang digunakan untuk menjalankan Auxil Nano ya. Jadi teman-teman lihat di sini Auxil Nano hex. File ini kita bisa dapatkan dari Auxil Studio. Jadi setiap kali teman-teman mengklik tes ini ya, akan muncul hasil file kompilasi yang selalu bernama hasil.hex dengan lokasi yang selalu sama, yaitu ada di sini di C ya, kemudian ada di user, kemudian ada di nama user, kemudian ada di app data, ada di lokal ya, kemudian ada di temp ya, temporary. Silahkan cari folder Auxil ya, di sini ada folder Auxil. Filenya ada di sini ya. Hasil hack ini harus kita isikan di kolom program file pada komponen di Proteus tadi ya. Jadi ini diklik kanan, kita pilih properties. Ini lokasinya adalah ini, di copy, taruh di kolom program file yang ini. Silahkan taruh di sini. Kebetulan file ini sudah saya ganti namanya menjadi Auxil Nano Hack dengan tujuan agar file ini tidak bercampur dengan file untuk Auxil Mega ya. Jadi saya beri nama hasil hack tadi itu dengan nama berbeda, dan di sini lokasi direktorinya tidak ada tambahan C.2 karena file ini saya tempatkan di folder yang sama ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini file dari program Proteus tadi saya taruh di folder yang sama dengan file Proteusnya ya. Jadi di sini Auxil Mega Hack dan Auxil Nano Hack, sehingga direktori yang sama ini memungkinkan untuk tidak perlu menuliskan tambahan C.2 dan seterusnya ya. Langsung namanya file saja, sehingga ini bisa saya taruh seperti ini ya. Saya isi saja namanya, asal filenya file Auxil Mega Hack ini berada di satu folder dengan file Proteus ini ya. Berikutnya silahkan pastikan ini unprogram, kemudian external clock, dan clock frekuensinya silahkan dibuat 16 MHz. Begitu juga untuk yang Auxil Nano, pastikan clock developernya unprogram, cek fuse-nya external clock, dan clock frekuensinya 16 MHz ya. Itu untuk simulasi agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk compimnya juga pastikan ini physical portnya harusnya COM2 pasangan dengan LabVIEW itu COM2, kemudian baud rate dan virtual baud rate nya harus 9600. Ini kita klik OK, ini kita bisa jalankan seperti itu. Ini kemudian pastikan LabVIEW-nya juga ikut dijalankan. Ini saya stop dulu supaya update, kemudian saya hidupkan lagi. Ini COM 4, di sini COM 2, ini adalah COM pasangan ya. Kita bisa lakukan pengaturan dari Adobe Read IO atau dari IoT MQTT panel. Ini saya pakai IoT MQTT panel saja. Seperti ini kita coba lakukan pengaturan dengan IoT MQTT panel. Saya ingin agar kita baca dulu deep switch yang ada di Auxil Nano ya. Jadi Auxil Nano itu ID slave-nya adalah 1, tipenya adalah yang kiri Auxil Nano ya, seperti itu. Ini switch-nya kita bisa atur di sini. Ini saya perbesar dulu deep switch-nya. Ini saya buat semuanya 0 saja ya, seperti itu. Di sini harusnya 0 semua ya. Ini 0 semua. Kemudian saya buat potensionya ini ke 0 semua ya. Ini 0. Ini harusnya 0. Ini 0 sudah, ini 0 juga, ini juga 0 ya, di sini 0. Ini saya buat selang-seling sekarang deep switch-nya.
Nah, ini selang-seling ya. Kemudian ini saya buat 1023, ini 512. Nah, ini 1023, ini sudah 1023, ini 512 ya. Kemudian kita lakukan kontrol di Oscil Nano ini ya. Jadi ada 8 LED. Nah, ini L1 sampai L8. Kemudian kita bisa kontrol dari sini, dari IoT MQTT panel. Untuk membuat LED-nya selang-seling ya, ini saya atur 1010101010. Saya kirim. Nah, ini 1010. Ini harusnya nyala, mati. Nah, seperti ini. Ini redup karena PWM-nya 730, saya buat 1000. PWM-nya menjadi 1000 ya. Nah, ini sekarang menyala terang. Saya buat 0. Maka ini harusnya mati. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini menggunakan IoT MQTT panel. Sekarang saya menggunakan Adafruit IO. Ini saya buka Adafruit IO-nya. Nah, di sini ada data missing ya, nggak apa-apa, kita close saja. Kemudian saya ingin mengatur, karena tadi Oscil Nano, saya ingin membuat sekarang pembacaan data di Oscil Mega ya. Ini saya atur di Oscil Meganya. Ini saya buat sleeve-nya 2. Oscil Mega saya program dengan alamat Modbus 2. Kemudian tipenya saya buat Mega ya. Ini 2 Mega. Di IoT MQTT panel juga sudah berubah. Kalau teman-teman lihat di sini, IoT MQTT panel ini juga otomatis akan sama, karena prinsip dari protokol MQTT, asal topiknya sama maka semua data yang diterima akan sama ya. Jadi seperti itu. Ini 2, ini juga 2, tipenya di kanan, maka ini juga di kanan Mega gitu ya. Saya ingin membaca data yang ada di DeepSuite ini di Oscil Mega. Ini saya buat 0 semua, low semua. Begitu juga yang DeepSuite kedua, ini saya buat low semua. Maka ini harusnya 0 semua nilai dari DeepSuite-nya. Ini 0 semua, ini juga harusnya 0 semua. Nah, ini semua 0 semua. Kemudian saya buat selang-seling 10101010. Yang ini semua saya buat sebagian 4 yang atas 1, 4 yang bawah 0. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah selang-seling 10101010. Nah, ini 111000. Kemudian saya atur potensionya. Di sini saya buat 1023 dan di sini saya buat 512 saja ya. Nah, ini 1023, ini harusnya 512. Nah, ini sudah 512. Kemudian saya kontrol LED-nya. Di sini saya ingin agar semuanya menyala dari D1 sampai D16 ya. Ini saya atur nilainya 11111111. Ini 8 ya, 8 bit. Begitu pula yang LED 2 ini saya buat 11111111. Ah, ini sudah 8 bit juga, ini harusnya nyala semua. Ya, ini D1 sampai D16 sudah menyala semua. Saya matikan 1 2 3 4. 2, 3, 4. Ini saya buat selang-seling ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya mati semua. Kemudian ini harusnya selang-seling. Nah, seperti itu. Di sini D8 kalau di Oscil Nano itu kaki biasa, tapi untuk Oscil Mega D8 ini adalah PWM ya. Di sini terlihat redup karena saya mematikan kuncinya. Jadi harusnya kalau saya mau membuat D7 dan D8 aktif, maka D7 dan D8 harus dibuat satu ya. Jadi ini harus saya buat satu. Ini saya nyalakan PWM-nya. Setelah itu saya bisa mengatur nilai D7 ini menjadi 1000, nilai D8 menjadi 1000. Maka ini harusnya menyala terang D7 dan D8. Nah, ini sudah menyala terang. Ini saya bisa buat redup. Ini redup ya, D8 harus lebih redup daripada D7 ya. Nah, ini lebih redup ya. Ini saya buat semakin redup yang D8. Nah, ini sudah lebih redup, saya matikan. Ini semua mati. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa lakukan kontrol. Ini saya buat semuanya satu saja. Nah, sekarang harusnya menyala semua, kecuali tentu D7 dan D8 ya. Jadi supaya D7 dan D8 juga menyala, ini saya buat 1000 semua. Nah, sudah menyala semua ya. Begitu pula dengan IoT MQTT panelnya. Jadi ini sama tampilan antara Adafruit IO dan IoT MQTT panelnya ya. Begitu pula dengan tampilan di LabVIEW itu juga sama ya. Jadi yang menghubungkan Oscil ke Adafruit IO dan IoT MQTT panel itu program LabVIEW ini. Jadi itu demo singkatnya. Sekarang bagaimana langkah pembuatannya, kita lihat ini ya. Ini saya stop dulu, saya close.
Ya, ini yang rangkaian Pro Tools-nya saya stop dulu. Jadi untuk pembuatannya kita fokus pada pemrograman LabVIEW. Jadi teman-teman bisa buka software LabVIEW ini. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki software LabVIEW, bisa silahkan mendownload di bermain Adobe I/O ini. Saya menyiapkan filenya. Ada dua software yang harus teman-teman install. Pertama adalah LabVIEW 2015 untuk membuat program LabVIEW-nya. Kemudian ada Visa 530, ini untuk driver komunikasi serial di LabVIEW. Teman-teman harus install ini supaya LabVIEW bisa mengenali port komunikasi yang digunakan. Dan tambah satu lagi, untuk bisa membuat protokol Modbus ada di software LabVIEW, teman-teman harus install modul add-on DSC ini ya. Jadi DSC ini merupakan software tambahan LabVIEW agar bisa berkomunikasi secara Modbus protokol ya. Jadi silahkan bisa diinstal. Kemudian di sini teman-teman bisa ikuti langkahnya di sini. Di sini saya menggunakan program LabVIEW dengan snippet ya. Snippet ini apa? Snippet ini adalah program berbentuk gambar. Saya klik kanan, saya pilih Save Image As. Silahkan ditaruh misalnya di download. Ini saya buat Ocil 1 namanya sama, bisa save. Nah, kemudian teman-teman bisa buka di blank VI ya. Ini klik blank VI. Silahkan ini dibuat berdampingan dengan cara menekan tombol Ctrl dan T di keyboard ya. Ctrl T untuk membuat berdampingan. Kemudian hasil downloadan file image tadi silahkan di drag di sini ya. Jadi ini di download. Ini adalah Ocil 1, ini adalah filenya, ekstensinya PNG file ya. Ini silahkan ini di drag ya, di drag ke sini ya. Nah, ini sudah muncul tampilannya ya. Jadi ini teman-teman kalau mau mendistribusikan program di LabVIEW, itu cara cepatnya adalah dengan file PNG tadi. Teman-teman sudah bisa membuka programnya ya. Nah, programnya ini bentuknya seperti ini, seperti rangkaian elektronika ya. Ada bentuk IC, fungsi-fungsinya. Jadi di fungsi-fungsi ini ada input yang di kiri, jadi semua kaki di kiri ini adalah input, sedangkan semua kaki yang di kanan itu adalah output. Setiap fungsi akan ada petunjuknya. Teman-teman bisa lihat di tanda tanya, silahkan diklik, kemudian disentuhkan pada ikon yang teman-teman ingin ketahui fungsinya ya. Jadi di sini untuk fungsi ikon Modbus Master itu ada input, ada alamat awal, ada jumlah koil yang akan dibaca, dan ya error ini untuk mengetahui kalau terjadi error dia akan menampilkan informasi error nomor berapa yang sedang terjadi ya. Begitu juga di sini ada outputnya, ada Modbus Master Out, ini untuk membuat agar koneksi antara satu fungsi dengan fungsi lain bisa berurutan ya. Jadi di sini harus diberi garis, dipasangkan. Kemudian ada nilai koil, ini adalah output pembacaan koilnya ya. Jadi nanti nilai ini yang akan ditampilkan di front panel. Tampilannya dalam bentuk switch ini, kalau saya klik 2 kali, nah jadi data koil itu pembacaannya ada di sini. Ini data pembacaan switch ya, tapi dia membacanya di lead coil ya, karena menggunakan program dengan kode fungsi biner ya. Jadi di sini kita bisa membaca switch dengan menggunakan alamat memori biner B1 ya. Kenapa seperti itu? Teman-teman bisa lihat di program Ocil Studio-nya. Di sini untuk membaca switch itu adalah S1 sampai S16, ini untuk Ocil Mega ya. Itu saya bisa membacanya dari alamat memori biner B1 sampai B16 ya. Itu ada di memori 128 di coil. Jadi di sini sudah betul alamat memori coilnya adalah 128, dimulai ya. 128 dengan jumlah data yang ingin dibaca itu 8 ya. Ini kalau tipenya Ocil Nano. Kalau tipenya Ocil Mega ya, ini baru Ocil Nano ya. Untuk Ocil Mega ini saya buat blank PI lagi. Nah, ini kita bisa download yang satunya, ini tadi baru Ocil Nano, ini Ocil Meganya. Kita klik kanan pada program untuk Ocil Mega, kita pilih Save Image As ya. Ini Ocil 2 langsung saja di save. Nah, kemudian di LabVIEW nya kita buka blank PI lagi, kita taruh programnya dalam bentuk snippet Ocil 2 ini, kita drag, kita masukkan di blok diagram ya. Ini harus ditaruh di blok diagram, tidak bisa ditaruh di front panel ya. Jadi harus di blok diagram. Nah, ini programnya seperti ini.
Jadi di sini sudah ada 2x8 deep switch, 2x8 LED, kemudian ada 2 PWM dan ada 2 potensio. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk memori 128 itu pembacaan switch yang 8 bit pertama, pembacaan switch yang 8 bit kedua ada di sini ya. Ini 136 ya, 136 sebanyak 8. Jadi 128 sampai 135 ada di program ini, 136 sampai 143 ada di program ini ya pembacaannya. Kemudian untuk penulisan ini untuk menyalakan LED itu mulainya dari alamat 144 sampai 151 di sini, dan di sini 152 sampai 159 ada di sini ya. Kemudian ini pembacaan potensio, ada 2 channel potensio sehingga di sini dimulai dari alamat 0, ada 2 untuk potensio 1 dan potensio 2 ya. Tampilannya di sini ditampilkan dalam bentuk array ya, dalam bentuk array dari 2 buah gauge ya. Ini adalah objek gauge. Kemudian untuk holding register ini untuk sinyal analog PWM ini dari 0 sampai 1000, itu untuk alamat 0 itu adalah yang PWM 1, untuk alamat 1 itu adalah LED PWM 2. Ini menggunakan memori integer. Di oscil itu untuk memori integer itu digunakan untuk sinyal output analog oscil. Nah, programnya seperti ini untuk oscil mega. Kita buat file new VI lagi, kita tekan Ctrl T. Nah, programnya yang bisa menggunakan oscil nano dan oscil mega itu adalah program yang ketiga ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang program ketiga ini. Program ketiga ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan oscil nano dan oscil mega ya. Kita bisa klik kanan, kita save image as, kita klik save ya. Setelah itu silahkan untuk membuka blank VI tadi, kemudian silahkan di drag program dari oscil nano mega ini, gabungan ini yaitu oscil 3, kita drag di sini. Bentuknya seperti ini teman-teman ya, mirip dengan yang oscil mega ya, tapi ini kalau teman-teman jalankan ini bisa kita lakukan pengubahan tampilan ya. Ini saya coba jalankan ini saja, kita coba gunakan simulasi oscil nano dan oscil mega ini ya. Karena saya tidak memiliki kedua hardware, maka simulasi ini menjadi jalan terbaik untuk kita bisa tetap melakukan koneksi antara IoT MQTT panel dengan rangkaian oscil nano dan oscil mega ya. Pastikan ini adalah COM berpasangan, ini saya pakai COM 2, dan untuk yang lab view ini saya pakai COM 4. Program ini kita bisa jalankan ya. Teman-teman bisa lihat di sini tipenya ini, kalau saya rubah ke kanan dia jadi oscil mega dengan 2x8 switch, 2x8 LED dan 2 output analog 2 PWM. Ini kalau saya buat ID slave-nya 1, itu berarti untuk oscil nano, oscil yang pertama ini adalah oscil nano slave-nya, sedangkan kalau 2 berarti kita akses oscil mega ya. Kita buat oscil nano dulu, kemudian tipenya adalah nano, berarti ini saya pindahkan ke kiri ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat simulasinya. Nah, ini kalau saya buat semuanya mati, teman-teman bisa lihat ini semua mati. Nah, ini saya buat semua hidup, ini juga semua hidup. Kemudian untuk potensionya ini saya buat 512, ini harusnya 512. Nah, ini 512, ini saya buat 1023, ini 100% itu 1023. Nah, ini 1023. Kemudian untuk LED nya ini kontrolnya ini masih nyala semua. Coba ini saya selang-seling, ini saya matikan, ini saya hidupkan, ini saya matikan, saya hidupkan, saya matikan, saya hidupkan, saya matikan. Nah, ini masih belum nyala L7, ini saya perbesar LED PWM nya sehingga ini harusnya nyala ya, seperti itu ya. Ini masih belum terhubung dengan Adafruit IO, maka ini saya stop dulu. Jadi ini hanya koneksi antara rangkaian oscil dengan LabVIEW ya. Supaya bisa terhubung dengan Adafruit IO, kita gunakan program keempat. Di sini saya sudah sediakan program keempat yang terhubung dengan Adafruit IO. Tampilan Adafruit IO, pastikan teman-teman membuat akun untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Adafruit IO. Di sini pertama-tama teman-teman harus membuat feed. Feed ini adalah variabel yang diletakkan di cloud sehingga kita bisa mengakses dari mana saja. Yang menarik, feednya bisa diakses dengan protokol HTTP dan juga dengan protokol MQTT ya. Jadi teman-teman bisa memiliki fleksibilitas untuk mengakses variabelnya ya. Di sini saya membuat variabelnya sebanyak 10
ya, ada 10 variabel. Di sini ada LED PWM1, LED PWM2, LED 1, LED 2, potensio 1, potensio 2, switch 1, switch 2, tipe dan unit ID. Tampilannya seperti ini nanti kalau sudah jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah unit ID, ini adalah tipenya, ini switch 1, switch 2, LED 1, LED 2, LED PWM1, LED PWM2, potensio 1 dan potensio 2 ya. Dashboardnya seperti ini. Cara membuatnya tinggal diikuti saja langkah-langkahnya sampai selesai. Ini yang penting teman-teman bisa mengetahui AIOG dengan cara menekan tombol bergambar kunci ini ya. Jadi AIOG ini diperlukan untuk dimasukkan ke dalam program sebagai kode unik untuk menjaga keamanan data kita. Oke, ini saya lanjutkan. Setelah selesai membuat feed, baru kita membuat dashboardnya dengan cara mengklik tab pada dashboard, create new block ini ya. Bloknya itu berupa objek yang bisa ditampilkan di web. Ada cukup banyak. Yang saya gunakan di sini hanya toggle switch, kemudian ada slider ini saya gunakan untuk LED PWM, gauge ini saya gunakan untuk potensio, kemudian teks ini saya gunakan untuk mengirimkan data ke LED dan juga untuk membaca data dari switch ya, sehingga datanya dalam bentuk angka 1010 dan seterusnya. Itu ya tampilan LabVIEW-nya seperti ini. Dan ya, ini untuk program LabVIEW, ini program LabVIEW keempat yang tidak hanya terhubung dengan Outsil tetapi juga terhubung dengan Adafruit.io. Silahkan ini diklik kanan, kita pilih save image as, kemudian silahkan di save. Programnya ini kita drag dari sini ya, kita buat file new VI di LabVIEW, kita klik tombol T dan Ctrl, kemudian silahkan ini ditarik ya Outsil 3 Adafruit ini ke blok diagram. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya sama seperti program LabVIEW untuk Outsil 2 dan Outsil 3. Hanya di sini teman-teman perhatikan ada tambahan koneksi ke Adafruit.io. Di Adafruit.io itu bisa menggunakan pengambilan data, ya ini metode HTTP, dan juga ada pengiriman data, metode HTTP POST ya. Untuk HTTP pengambilan data atau GET kita membutuhkan kode alamat di Adafruit.io. Teman-teman bisa mendapatkan link ini dengan cara membuka feed yang ada di Adafruit.io ya. Ini sebagai contoh untuk unit ID ya. Unit ID itu kita klik pada feed, unit ID-nya ini kita klik unit ID. Di sini akan muncul halaman feed unit ID. Untuk bisa mendapatkan data alamat ini kita bisa klik pada feed info, kemudian silahkan dilihat pada tulisan di samping API ya. Jadi ini kita bisa copy, silahkan ini di Ctrl C, tekan Ctrl C, taruh di sini ya. Di kotak ini silahkan diganti, karena kalau teman-teman tidak mengganti maka data ini tidak akan diperoleh ya. Jadi di HTTP GET agar bisa datanya muncul, kita beri tambahan data selain kode yang diambil dari API ini ya. Jadi itu silahkan bisa membuka feed info, di copy API-nya, kemudian ditempel di sini, diberi garis miring data. Begitu pula untuk tipe nano dan mega ini ya, teman-teman bisa dapatkan. Ini tipenya ini ya, ini bisa nano bisa mega. Ini kita dapatkan datanya dari feed info yang ada di, kita close dulu, kita klik feed, kemudian cari tipe. Klik pada feed info, kemudian di copy yang tulisan di samping API, kita tekan Ctrl C, kita taruh di link kedua ini ya. Ini diklik 2 kali, di delete, silahkan di copy di sini, diberi tambahan garis miring data ya, seperti itu ya. Silahkan dilanjutkan untuk link berikutnya. Itu untuk pengambilan data ya, kita gunakan kode ini. Kemudian untuk pengiriman data dengan metode POST, alamat URL-nya menggunakan fungsi webhook ya. Kalau tadi pengambilan data kita gunakan API, untuk pengiriman data kita gunakan webhook ya URL-nya. Untuk mendapatkan webhook ini adalah pengiriman data switch ya, pengiriman data switch. Ini switch 1, ini switch 2, ini potensio 1, potensio 2 ya. Untuk switch 1 teman-teman bisa klik di Adafruit.io, silahkan klik pada feed, kemudian pilih switch 1, kemudian klik pada webhook di sini ya. Kemudian centang pada show raw webhook
webhook. Nah, kemudian klik create ya, create-nya di sini ya. Nah, ini biarkan saja expire after-nya never dan data rate-nya 5 data per menit ya. Kemudian kita klik create. Kebetulan saya sudah membuat tadi. Ini adalah webhook yang kedua. Ini saya delete saja. Yang kedua ya seperti itu, dan teman-teman bisa copy ini alamat URL untuk webhook ini, kita copy, bisa ditaruh di sini ya teman-teman, taruh di program review. Yang untuk HTTP post ini silahkan diklik, di delete, kemudian copy di sini ya, seperti itu. Lanjutkan dengan switch 2, kemudian lanjutkan dengan potensio 1 dan potensio 2 ya. Nah, ini kita bisa tahu switch 1 ini setelah post, teman-teman bisa lihat ini tulisan switch 1. Jadi data yang dikirimkan ke Adafruit.io itu diperoleh dari switch 1, dikirimkan dengan perintah http post ke alamat yang dituju oleh webhook ini ya. Ini untuk switch 1, kemudian untuk switch 2 itu ada di sini. Ini switch 2 itu alamatnya ini. Untuk potensio 1 dan potensio 2 teman-teman bisa lihat. Untuk potensio 1 itu di sini alamat yang dituju. Untuk potensio 2 alamat link yang dituju adalah yang ini. Oke, semua selesai. Kalau sudah tinggal dijalankan ya. Teman-teman bisa pastikan COM-nya sama, COM-nya berpasangan ya. Ini klik OK, kita jalankan. Begitu pula yang review dengan Adafruit.io ini, silahkan bisa dipilih, dijalankan COM 4. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat tampilannya Adafruit.io. Kita pastikan Adafruit.io nya bisa berkomunikasi ya. Ya, ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuka atur sebentar supaya tampilannya bisa terlihat semua. Ya, ini saya menggunakan IoT MQTT panel dan LabVIEW dan rangkaian Proteus ya. Jadi seperti itu. Kita bisa lakukan pengubahan di IoT MQTT panel dulu. Ini saya mau mengontrol LED di Outsil. Saya pilih alamat Etislab 1, tipenya adalah Outsil Nano. Kemudian kita bisa mematikan semua LED yang ada di Outsil Nano ya. Ini saya kirim, perintahnya adalah 00000000 ya, sudah 8 saya kirim. Oke, kalau seperti ini tidak respon, itu karena Adafruit.io mengalami masalah. Kita coba cek. Nah, ini ya, jadi di sini terlihat throttle warning, data rate limit reach ya. Jadi ini harus kita stop dulu, kita buat data rate limitnya ini masih 100 ya, kita perbesar dulu supaya tidak terlalu cepat. Ini saya buat data rate nya 200 ya. Oke, setelah itu silahkan di save lagi, kita beri nama Adafruit Outsil seperti itu ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini harusnya data rate nya tidak terlampaui ya. Ini saya refresh. Nah, seperti ini. Coba kita lakukan pengaturan di IoT MQTT panel. Ini saya buat Adafruit nya 1, tipenya adalah Outsil Nano. Nah, ini sudah Outsil Nano, tipenya ini. Kita lakukan kontrol semua LED, kita matikan ya. Ini saya ingin semua mati, maka ini saya buat LED-nya 0000, kita kirim. Nah, sekarang bisa respon karena di Adafruit.io tidak terjadi error ya, seperti itu. Nah, ini harusnya mati semua. Nah, ini mati semua yang LED yang ini ya. Ini switch itu indikator dari switch di sini, sedangkan LED itu di sini. Nah, di sini belum mati L7 karena nilai dari LED PWM masih 1000, dan juga ini supaya mematikan kita harus membuka LED di sini. Ini harus diaktifkan posisi ke-7 ini. Kita buat posisi ke-7 bernilai 1, ini saya kirimkan, baru kita bisa matikan LED di sini dengan membuat PWM-nya jadi 0 ya. Kita tunggu sampai dia 0. Nah, ini sudah 0, ini sudah mati ya. Kemudian untuk menyalakan kembali, ini saya buat selang-seling saja. Ini saya atur 10101010. Harusnya nyalanya berselang-seling ya, seperti itu ya. Nah, ini masih belum nyala, ini harus dinaikkan PWM-nya, dibuat lagi 1000 ya. Ya, ini sudah nyala. Deep switch-nya ini saya atur, saya buat selang-seling 010101. Nah, ini sudah 0101. Oke, potensionya saya buat 1023, yang ini 0 ya, yang potensio kedua 0.
Nah, ini sudah 1023 yang 10 ya, seperti itu. Berikutnya saya ingin agar saya bisa membaca dan mengontrol Oscillmega. Ini saya menggunakan Adafruit IO saja. Ini saya buka Adafruit IO nya. Ini saya atur alamat sleeve-nya 2. Kemudian saya buat tipenya adalah Oscillmega. Terus saya bisa membaca switch di sini. Ini saya atur switch-nya. Saya buat agar nilainya semuanya 0 ya. Ini saya buat 0. Maka di sini harusnya switch 1 0 dan switch 2 juga 0 0 0 0 0. Oh ya, ini masih alamat slave-nya masih 1. Coba saya ganti 2. Nah, ini sudah 0 0 0 semua, ini 0 0 0 semua ya. Ini saya buat 4 pertama 1, 4 kedua 0. Yang di sini 4 pertama 0, 4 kedua adalah 1. Maka harusnya 1 1 1 0 0 0 0. Di sini harusnya 0 0 0 0 1 1 1 1. Nah, ini sudah kita atur potensionya. Ini saya buat 512 untuk yang potensio pertama. Kemudian potensio kedua saya buat 1023 ya. 512 dan 1023. Oke, sudah. Kita coba lakukan kontrol di D1 sampai D16. Nah, ini D1 sampai D16 kita lakukan kontrol semua. Saya nyalakan, saya beri angka 1. Begitu pula dengan LED 2 saya buat semuanya 1. Maka ini harusnya nyala semua. Oke, kemudian PWM nya D7 dan D8 saya atur menjadi redup. Ini redup sekali, D7, D8 agak redup ya, seperti itu. 800. Ini saya buat 900 di LED PWM 1. Nah, ini 900, ini agak nyala terang. Nah, ini lebih terang ya. Yang 1000 akan nyala maksimal. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dan kita sudah lakukan simulasi dan juga langkah-langkahnya hanya seperti itu programnya. Silahkan teman-teman bisa mencoba ya. Silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri. Ya, untuk rangkaian prototipe teman-teman bisa menggunakan program yang Oscill Nano ya. Jadi silahkan dibuka Oscill Nano-nya di folder program Oscill Studio ya. Ini pakai Oscill Nano PLC. Ya, kemudian silahkan di-upload ini. Silahkan kirim, pastikan setting dari portnya dipilih yang terhubung dengan hardware Arduino Nano-nya ya, dan juga Arduino Nano-nya harus memiliki bootloader yang terbaru. Nanti teman-teman bisa menjalankan program review yang keempat ini untuk mengontrol rangkaian Oscill Nano ini ya. Ini bisa kita lihat, ini silahkan menggunakan, kebetulan ini pakainya COM12, saya menggunakan Bluetooth. Bisa stop menggunakan COM12 untuk bisa koneksi. Jangan lupa di pairing dulu ya, dipasangkan di Windows-nya. Setelah bisa pair baru silahkan membuat tambahan port, pilih port yang outgoing ya, seperti itu. Atau ini saya tunjukkan sebentar. Ini Bluetooth saya klik, saya buka open setting. Pastikan pilih more Bluetooth option. Kemudian pilih comport di sini. Nah, ini untuk outgoing, ini direction outgoing inilah yang dipilih sebagai port COM untuk Bluetooth ya. Maka di sini saya gunakan COM12 supaya bisa terhubung dengan Bluetooth ini. Saya jalankan, dan Oscill Nano ini tipenya adalah yang kiri, ini Oscill Nano. Ini tidak bisa ngontrol dari sini karena ini langsung terhubung dengan Adafruit IO. Nah, ini saya bisa kontrol dari Adafruit IO. Kita menggunakan Oscill Nano yang alamat sleeve-nya 1. Kemudian silahkan ini dipindahkan ke Nano. Ini silahkan dimatikan dulu errornya. Nah, sekarang baru bisa kita gunakan untuk mengontrol. Jadi kalau di sini kita lihat, di sini semuanya nyala. Teman-teman bisa buat agar semuanya mati. Silahkan dibuat 00000000. Nah, seperti itu. Ini akan mati semua kecuali yang LED ke-7 ini ya. Jadi ini harusnya mati semua. Ini LED ke-7 masih 1 karena terkunci ya. Ini harus 1 dulu. Kalau sudah 1 baru ini kita turunkan, baru bisa mati. Nah, ini sudah mati ya. Untuk potensio tinggal kita atur di sini, kita putar, maka ini akan membaca ya. Ini saya buat maksimum, maka ini 1023 1023 seperti itu. Dan deep switch-nya ini bisa saya matikan semua. Ini mati tuh ke atas. Oke, harusnya 0 semua ya, ini switch 1 ini. Nah, sudah ya. Oke, demikian teman-teman video ini. Silahkan apabila masih bingung bisa melihat pada blog yang saya tulis ini untuk cara pertama, dan programnya silahkan bisa di-download. Dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan memberikan komentar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.